Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, saya mau mencoba ada orang yang membuat tulisan tentang guru gembul. Oke. Omke Gams Fredshort. Izin coba kritisi guru gembul. Gue agak Oke. skeptis ke dia yang serasa backingannya kuat banget padahal dia sering bahas topik-topik sensitif. Bawa nama tokoh-tokoh elit, bahasanya frontal dan terkesan provokatif, tapi kok nggak pernah ada serangan fisik ya? Oh gitu. Padahal kalau orang lain yang melakukan hal yang dilakukan oleh Gugem, gue yakin bakal bernasib buruk. Gue agak skeptis kalau dia itu agen Mossad Israel. Mau dibacain nggak kenapa dia pikir kayak gitu? Oh kenapa? Kenapa gue berpikir seperti itu? Mossad adalah intelijen yang tugasnya melumpuhkan negara lawan dari dalam dan mengumpulkan banyak informasi internal sebanyak mungkin. Tapi Gugem itu khas lokal banget. Ia tahu kalau cuma style dan bahasa udah jadi kewajiban mereka untuk bisa berbaur ke dalam hal itu. Lagian apa fungsi Israel ngirim Mossad ke Indonesia? Apa untungnya? Tugas intelijen itu bukan jangka pendek. Setelah pengiriman anggota langsung beraksi, melainkan melainkan jangka waktu panjang yang menjadi senjata mematikan untuk mendikte lawan dan digunakan dalam beberapa kepentingan. Tanggapannya Pak Guru. Oke. Paruh kedua kritiknya itu sangat kurang jelas ya. Kalau saya dengar-dengar. Tapi saya pikir sejak awal juga ini sudah sangat bermasalah. Ya bukan saya anti kritik ya, tetapi coba dilihat baik-baik redaksi kalimatnya. Jadi kalimat awal tuh beliau bilang, saya izin mengkritisi guru gembul. Tapi isinya itu adalah kecurigaan dia tentang status saya. Iya, yang Nah, jadi kalau mengkritik itu gini Baraya, guru gembul itu terlalu frontal dan kurang bijak. Nah, kalau yang seperti itu kritik. Kenapa kurang bijak? Ya, karena semua aja dikritik, sok-sokan kayak dia sendiri yang paling suci. Nah, itu kritik dan ada argumentasinya. Jadi itu sangat baik untuk dijadikan bahan diskusi. Nah, sedangkan yang barusan, izin kritik. Kemudian saya sebenarnya skeptis dengan guru. Nah, kalau kecurigaan itu namanya jelasin aja. Ini saya prasangka, atau ini saya curiga, atau ini layak untuk dijadikan teori konspirasi, gitu kan? Nah, cocok sih kalau gitu cocok, Nah, tapi kalau misalkan itu kritik, bukan kritik itu artinya Baraya menguji itu dengan sejumlah pertanyaan dan pertanyaan negatif atau yang mengarahkan orang untuk ke arah negatif, tetapi dengan argumentasi. Itu yang namanya kritik. Begitu. Nah, kemudian terkait dengan kecurigaan, sebenarnya model-model yang mengkritik saya karena kecurigaan ini juga banyak. Jadi ada yang model seperti itu. Guru gembul pasti Intel. Karena backingnya kuat banget, misalkan gitu ya. Atau misalkan guru gembul pasti Intel. Itu bacaan buku sebanyak itu ditampilkan, masa sih bisa hafal semua gitu, dan lain sebagainya. Jadi saya minta kepada Baraya semua, kalau curiga tuh ditanyain, bukan justru malah bikin teori konspirasi. Salah satu yang paling menyakitkan itu kan kalau sudah menjadi korban teori konspirasi. Karena banyak misalkan di dunia ini tuh ada orang yang paling berdermawan, dia orang nomor 1 dermawan, nomor 2 paling dermawan dan sebagainya, tapi disebut antek elit global gitu. Siapa contohnya? Ya misalkan Bill Gates gitu ya. Jadi orang-orang karena dia menciptakan vaksin. Nah, jadi gini nih. Orang yang jadi pusat teori konspirasi, saya tuh harus merasa bangga kalau misalkan jadi konspirasi kayak gitu. Karena dulu tahun 80-an, siapa yang dianggap rajanya elit global? Rothschild. Iya, Rockefeller. Kenapa? Karena dia orang paling kaya di dunia pada waktu itu. Setelah kekayaannya disalib oleh Rockefeller, maka elit global itu adalah Rockefeller. Kemudian ketika ganti Bill Gates, maka siapa elit global? Itu Bill Gates. Nah, jadi Elon Musk itu dalam 10 tahun ke depan saya yakin dia akan menjadi orang yang disebut sebagai elit global gitu. Jadi mereka yang paling kaya, mereka yang paling berkuasa biasanya menjadi sasaran dari teori-teori konspirasi. Ya, kita tuh gak menganggap bahwa mereka tuh memberikan sumbangsih kepada kita tuh
Bill Gates kalau nyumbang tuh lebih gede daripada seluruh bansos di Indonesia. Ya, tuh kan CSR-nya juga pendapatan di perusahaannya juga Iya, 10 itu. kali BUMN. BUMN gak ada yang untung sih. Ya, seperti itulah. Iya, jadi orang-orang itu memang berpikirnya seperti itu. Jadi semakin kaya dan semakin berkuasa biasanya menjadi pusat dari teori-teori konspirasi. Nah, teori konspirasi itu munculnya dari mana? Kecurigaan bukan ditanyain ke orangnya. Nggak ada yang pernah nanyain ke Bill Gates. Berarti Nggak ada yang pernah nanyain ke siapa, Rockefeller gitu. Nggak pernah ada. teori konspirasi itu berarti kayak Ibrahim jadi Tuhan gitu. Nggak nanya ke siapa-siapa. Muter Bukan. aja terus. Bukan. Terlalu ekstrim ya? Bukan. Kayak apple to apple. Enggak, itu bukan teori konspirasi, beda cerita gitu. Teori konspirasi gini nih. Dirimu kan nggak jadi PNS, tapi kok bisa dapat duit? Jangan-jangan miara tuyul. Nah, tapi nggak ditanyain ke dirimu, cuman itu kok, nah kayak gitu. Jadi teori konspirasi itu adalah teori yang tidak terkonfirmasi. Bukan berarti salah. Teori konspirasi itu banyak yang benar. Tapi secara akademisi tidak layak. Karena apa? Karena tidak mengkonfirmasi dan tidak mengklarifikasi pada objeknya. Jadi kalau misalkan teori konspirasinya itu adalah bumi datar misalkan, gak ada seorang pun di antara mereka tuh yang bertanya kepada NASA. Mereka tuh langsung aja cerita gitu. Nih, ini pernyataan NASA tahun segini, ini videonya tahun segini, mereka semuanya bohong. Klarifikasi nggak ke mereka? Enggak. Tapi kalau misalkan mereka bertanya pada NASA dan NASA-nya berbohong, itu dulu beda lagi cerita. Itu beda cerita. Setidaknya kita mengkonfrontasi dulu ke orangnya. Nah, jadi dalam hal ini saya tuh merasa terhormat gitu karena sudah masuk ini. Tapi gini Baraya, kok bisa sih backingan Guru Gembul kuat? Sebenarnya backing saya tuh gak kuat Baraya, bahkan relatif gak punya backing gitu. Iya, apa sih saya tuh disatronin. Memang ada yang bersimpati pada saya, itu ada. Memang ada yang mencoba melindungi saya, itu ada. Itu memang ada. Tetapi bukan backing di mana saya harus mengikuti alur dan lain sebagainya. Baraya tuh tahu saya tuh ngeritik tuh macam-macam siapapun gitu. Tapi di sisi lain saya juga berteman dengan siapapun. Jadi yang saya kritik juga itu teman saya. Dulu saya kritik Ustadz Felix Yau, tapi kan nggak punya hubungan buruk dengan beliau. Terus ngobrol sama Fahri Hamzah. Iya. Bukan berarti tiba-tiba langsung jadi CS ya? Iya, enggak, ya biasa aja. Bisa di Jakarta tuh kan saya tuh ada beberapa geng yang dekat dengan pemerintah. Itu kan seminggu sekali saya ke sana kan? Iya, betul. Ke gedung yang di Menteng itu. Itu di situ ada tokoh-tokoh buzzer semua di situ ada. Tapi saya juga ada grup yang Tebet. di Tebet. Nah, yang di Tebet juga itu lawannya. Cari gitu. tuh geng Tebet, geng Menteng. Geng Tebet, geng Menteng, itu influencer tuh, buzzer, kemudian tokoh-tokoh terkemuka, orang-orang itu di kedua belah pihak juga temenan gitu. Nah, jadi ya itu backing saya tuh ditambah lagi dengan ya Baraya semua. Pokoknya backing Guru Gembul tuh nggak di level seperti Rocky Gerung ketika diwawancara sama Total Politik tiba-tiba telepon Pak Prabowo terus ngomong, "Boy, kalau gue lagi podcast neng." Nggak bisa gitu ya Rocky Gerung, jadi telepon Prabowo ya. Ya itu mah udah lingkar dalam, udah lingkar dalam. Itu juga dari video yang beredar potongan itu yang membuat orang juga makin pantesan Rocky nggak berani ngeritik temannya sih. Iya, itu udah. Nah ini ada juga di komentarnya Pak Guru. Dari teori konspirasi bahwa Guru Gembul adalah agen Mossad, istrinya adalah anggota BIN. Hah? Ada ya teori? Aduh. Nah ini ya sebuah kehormatan buat saya. Tapi lucu banget ketika ada di Facebook orang menganggap Guru Gembul adalah agen Mossad karena Guru Gembul juga pernah bikin video yang menduga Anies adalah anggota Mossad. Enggak, saya nggak bilang Anies itu agen Mossad. Itu hanya dijadikan thumbnail. Jadi sebenarnya saya juga ya respect sama Pak Anies ya. Walaupun Pak Anies tuh sering ngomel ke saya tuh soal lu ngomongnya terlalu banyak gitu. Jadi ya ngomongnya jangan semua dikeluarin lah gitu. Nah, tapi di video itu tuh saya hanya ngutip pernyataan Pak Ihsanuddin Nursi bahwa Pak Anies Baswedan itu adalah agen Israel. Yang memberi Anies sebagai Young Global Leaders pada 2009 adalah Rothschild. Penguasa World Economic Forum, penguasa di belakangnya namanya Kerajaan Inggris. Yahudi yang berkuasa di dunia
bersama dengan Rockefeller. Dalam bahasa lain, Anies mulai dipasarkan sejak 2009 dengan istilah pemimpin Buddha berpengaruh oleh Yahudi. Ya, saya ngomong apa adanya, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan ya. Saya ngomong fakta ya. Halo. Saya tidak bermaksud gibah. Kalau tidak percaya, nanti searching sendiri ya. World Economic Forum yang global. Dan saya anggap pada beberapa bagian itu tuh cukup masuk akal. Karena dulu tuh Pak Anies tuh kan pernah jadi rektor di Paramadina. Universitas Paramadina itu bisa dianggap sebagai universitas yang melahirkan tokoh-tokoh liberal di Indonesia. Dan biasanya agen Mossad, Hasbara itu masuknya memang lewat kelompok-kelompok liberal. Biasanya. Jadi ada jaringan Islam liberal misalkan, ada Pak Syaukani gitu. Pak Syaukani itu dituding sebagai buzzer oleh sejumlah kalangan, termasuk saya juga bikin video khusus untuk itu gitu. Nah, jadi saya mah tidak menganggap bahwa Pak Anies itu adalah agen Israel, cuman saya ngutip pernyataan Pak Ihsanuddin Nursi bahwa Pak Anies itu adalah agen Yahudi gitu. Cuman saya jadiin thumbnail jeblek gitu. Biar Tapi ngomong-ngomong soal Pak Anies ya Pak Guru, akhir-akhir itu banyak doxli yang beredar, dokumen asli tapi dokumen-dokumen lama. Kayak statementnya Prabowo di saat mengunjungi kematiannya Bu Ani Yudhoyono, atau pada saat dia yang ya banyak lah dokumen-dokumen asli, termasuk banyak juga yang membandingkan dulu Anies dicemooh gara-gara dia ngasih program kalau nggak salah mau buat 40 kota setara Jakarta. Yang banyak orang nganggap dari mana uangnya. Iya. Terus IKN, IKN gede banget ya uangnya. Tapi sekarang setelah MBG dan Kopdes, ternyata uangnya ada. Iya. Enggak, uangnya tuh sebenarnya nggak ada. Pak Prabowo tuh terlalu maksa. Bahkan katanya tahun ini juga ada defisit 170 triliun. Kita tuh defisit terus, kita tuh buat gaji PNS aja belum tentu ada gitu kan. Kita tuh motong berbagai anggaran di luar, dan kita tuh sudah mengetahui itu. Kita tuh sejak tahun lalu tuh, ingat nggak momentum demo Pati? Iya, Jadi ada siapa Bupati Pati di demo dan dimarahinnya luar biasa karena dia naikin pajak. Betul. Padahal tuh dia dalam konteks gak salah-salah amat, karena dia dipaksa naikin pajak daerah, pajak yang akan diterima untuk daerahnya, karena anggaran dari pusatnya dipotong. Pusing juga, kayak kemarin juga Bu Sherly ketika rapat sama DPR juga bingung, ini pada dipotong nih anggaran. Iya, demi MBG. Tuh kan MBG itu daya rusaknya tuh besar sekali, kuat sekali, MBG dan Kopdit. Nah, dari dokumen asli yang lama yang kembali muncul, apakah selain kita anggapan itu pengalihan isu dari apapun yang sedang terjadi saat ini, banyak juga yang mengatakan bahwa Prabowo tuh blunder dari zaman dulu. Pak Guru sepakat gak? Prabowo tuh memang dari zaman dulu terlalu tergesa-gesa, iya, terlalu terburu-buru. Kalau udah semangat langsung di itu, dan beliau juga sepertinya adalah orang yang kurang mampu bergaul dengan baik gitu. Nah, tetapi pembongkaran video-video dan bukti-bukti jejak digital di zaman dulu kemudian dipublis itu, ya berarti kekuatan oposisi bahkan di lingkaran orang-orang kuat juga semakin kesini itu semakin besar. Orang-orang yang benci dengan Pak Prabowo itu semakin kesini itu juga semakin kuat dan semakin mendapatkan dukungan banyak di masyarakat. Saya tuh berkali-kali bilang, Pak Prabowo itu sebenarnya ada prestasinya, tapi nggak viral. Nah, yang ujaran kebencian terhadap Pak Prabowo bahkan sekedar meme pun itu tuh langsung di ini. Nah, kenapa? Ya karena emang nyebelin kebijakan-kebijakannya gitu. Dan udah kita sebel sama dia, kayaknya dia juga selalu sebel sama kita ya. Di setiap pidatonya tuh selain dia mengatakan kita harus ini, kita akan ini, kita jangan bergantung pada asing, di ending itu selalu
komentarin bahwa dia dikomentarin juga sama netizen. Jadi dia selalu ngebalas di setiap pidatonya tuh Iya. kayak nggak berhenti-berhenti nih. Iya. Dan ini teman-teman hanya karena Guru Gembul berani mengomentari yang kayak gini-gini, bukan berarti dia punya backing kuat dan dia agen Mossad. Itu harus digarisbawahi ya. Kenapa langsung jauh ke Mossad gitu? Kenapa nggak CIA gitu? Emang lebih keren mana sih? Sama aja sih kayaknya. Kan si Aema udah ini Bu Sri Mulyani. Katanya konspirasinya ya. Iya Teman-teman. benar. Pak Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.